Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mari kita belajar bahas kiat sukses ASPD 2025. Nah, saya akan bahas dari paket 1. Sudah pada mencoba semuanya kan ya? Perhatikan tabel berikut ini. Ada besaran disertai dengan satuan dan alat ukurnya. Pertanyaannya adalah pasangan antara besaran pokok satuan menurut SI dan alat ukur yang tepat adalah titik-titik. Kita pilih terlebih dahulu yang merupakan besaran pokok. Nomor 1 waktu ya, kemudian nomor 2 tekanan itu besaran turunan, yang ketiga itu kuat arus itu ya, kemudian kecepatan itu tidak. Jadi K1 dan K3. Salah ya ini ya. Berikutnya kita pasangkan dengan satuannya. Kita lihat satuan dari waktu itu adalah sekon. Jadi K1 jodohnya dengan L4. K1 L4. Oke. Kemudian yang K3 kuat arus jodohnya dengan ampere. Jadi L2. K3 dengan L2. Ini salah ya. Berarti sudah kita peroleh jawaban yang tepat adalah A. K1 L4. Kita lihat yang alat ukurnya. Alat ukurnya M3 yaitu stopwatch. Oke, betul ya. Kemudian kita lihat di sini pasangan yang kedua, K3. Oke, kuat arus tadi pasangannya dengan L2 yaitu ampere dan alat ukurnya adalah M1. Oke, betul ya yang ini ya. Jadi, oke sudah tepat jawabannya A. Selanjutnya, nomor 2. Rianti menggantungkan kapur barus di dalam lemari. Seminggu kemudian, Rianti melihat wadah berisi kapur barus tersebut sudah kosong. Peristiwa ini dapat terjadi karena kapur barus titik-titik. Ini peristiwanya apa namanya? Peristiwanya adalah menyublim. Ini menyublim ya. Oke, jadi untuk menyublim itu membutuhkan kalor atau menerima kalor. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 3. Perhatikan teks informasi berikut. Ada termometer, ini termometer Celcius dan Fahrenheit. Oke. Yang ditanyakan adalah perhatikan di sini ada gambar. Nah, ini sudah beda konteksnya dengan gambar Celcius dan Fahrenheit tadi. Tapi di sini adalah ada termometer X dan termometer Y. Tapi prinsipnya sama, yaitu memiliki perbedaan di titik tetap atas dan titik tetap bawahnya. Sehingga untuk mengkonversi menggunakan rumus ini ya. Kita lihat di sini termometer Randy ya. Yang Randy miliknya yang ini ya misalnya. Titik bekunya 5 derajat. Jadi yang di sini 5. Kemudian titik didihnya 75. Jadi yang di sini 75. Kemudian untuk Alvin yang sebelahnya titik bekunya 10 dan titik didihnya 90. Nah, jika termometer Alvin menunjukkan skala 50, di sini 50, maka termometer Randy di sini menunjukkan angka berapa? Nah, caranya adalah TX dikurangi XP. Nah, ini kurang ini per ini kurang ini sama dengan ini kurang ini per ini kurang ini. Jadi, gampang ya. Jadi, ini misalnya X. Sehingga X dikurangi 5 per 75 dikurang 5 sama dengan 50 kurang 10 per 90 kurang 10.
Kita selesaikan. Yang ini X dikurang 5 per 70 sama dengan 40 per 80. Oke, ini kita sederhanakan 1 per 2. Jadi kita kalikan silang. X dikurang 5 dikali 2 kali 2 sama dengan 70. Jadi 2X dikurang 10 sama dengan 70. Sehingga 2X sama dengan 60. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 30. Jawabannya yang betul adalah B, 30 derajat. Berikutnya soal nomor 4. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara jumlah kalori yang diperlukan dengan kenaikan suhu dari 500 gram logam, dan tabel berikut menunjukkan daftar kalori jenis beberapa logam. Berdasarkan grafik, jenis logam yang dimaksud adalah titik-titik. Jadi kalori jenis itu C ya. Kemudian kita akan menghitung Q-nya berapa. Nah, berdasarkan tabel di sini Q-nya adalah 4.600 Joule. Jadi, kalau rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena ini mengalami kenaikan suhu. Nah, ini 4.600 sama dengan masanya 500 gram itu setengah kilogram atau 0,5 dikali C dikali perubahan suhunya dari 10 jadi 50 itu 40. Kita coret, ini diperoleh 20. Jadi 20C sama dengan 4.600. Sehingga C sama dengan 230. 230 yang mana 230? Yang perak. Jadi jawabannya adalah perak D. Selanjutnya soal nomor 5. Gambar berikut melukiskan lintasan gerak sebuah benda yang dilemparkan bebas ke arah atas. Jadi geraknya dari K ke L, lalu ke M. Berdasarkan grafik, pernyataan yang benar adalah yang pertama, yang A. Energi kinetik maksimum terjadi pada titik L. Energi kinetik bisa kita lihat maksimum itu ketika ada di bagian paling bawah ya. Jadi kalau L itu paling atas, jadi salah. Energi potensial maksimum terjadi pada titik L. Jadi kalau energi potensial itu maksimumnya di paling atas, karena semakin tinggi maka semakin besar. Jadi paling tinggi paling besar L. Betul. Energi kinetik maksimum terjadi di titik M. Oke, jadi jawabannya yang B yang betul ya. Kalau yang C kita lihat energi potensial minimum, salah ya, salah. Yang D kita lihat energi kinetik minimum terjadi pada titik M, potensial maksimum pada K. Salahnya yang di sini ya. Oke, kita akan lanjut di soal nomor 6 di video selanjutnya. Bagi yang belum ikut gabung grup WA untuk belajar kelas 9, silakan linknya saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.